Apa sebenarnya nilai dari selembar kertas di dalam dompet Anda? Tentu bukan emas atau perak yang menyanggahnya. Kita sering lupa bahwa uang pada intinya adalah sebuah teknologi, sebuah penemuan. Bayangkan Ana, seorang perajin tembikar di masa lampau. Ia ingin menukar guci indahnya dengan gandum untuk keluarganya. Namun sang petani tidak butuh guci, ia butuh sepasang sepatu baru. Ana pun terjebak dalam masalah kebetulan keinginan, sebuah kebuntuan kuno yang melumpuhkan perdagangan dan membatasi potensi manusia. Kebutuhan akan solusi yang lebih baik melahirkan sebuah ide yang akan mengubah peradaban. Uang lahir sebagai jawaban. Fungsi pertamanya adalah sebagai media pertukaran. Ana kini bisa menjual guci kepada siapapun yang menginginkannya demi beberapa keping koin, lalu menggunakan koin itu untuk membeli sepatu dari pengrajin lain. Roda perdagangan mulai berputar dengan lancar. Fungsi keduanya adalah sebagai unit hitung. Sebuah guci bernilai 10 koin, sepasang sepatu bernilai 5 koin. Nilai kini memiliki standar yang bisa dibandingkan, menghilangkan tawar-menawar tanpa akhir. Uang menjadi bahasa universal untuk nilai ekonomi. Fungsi ketiganya adalah sebagai penyimpan nilai. Ana bisa menyimpan koin hasil kerjanya untuk digunakan di masa depan. Namun, apa yang memberi nilai pada uang itu sendiri, terutama pada uang kertas modern kita? Jika bukan komoditas berharga, mengapa kita semua sepakat bahwa selembar kertas ini bisa ditukar dengan barang dan jasa yang nyata? Disinilah kita memasuki jantung sistem keuangan modern, sebuah konsep radikal bernama uang fiat, uang yang nilainya berasal dari dekret pemerintah dan yang terpenting dari kepercayaan kolektif kita. Uang modern hanyalah sebuah janji. Uang fiat, yang secara harfiah berarti biarlah terjadi, adalah sebuah fiksi yang kita semua sepakati untuk percayai. Nilainya tidak melekat pada fisiknya, tetapi pada janji otoritas, pemerintah, dan bank sentral, bahwa uang itu akan selalu diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Kepercayaan ini adalah pilar tak terlihat yang menopang seluruh ekonomi global. Hari ini, sebagian besar uang bahkan bukan lagi kertas, ia hanyalah angka-angka digital di layar komputer. Memahami bahwa uang adalah sebuah konstruksi sosial adalah langkah pertama dan terpenting untuk menavigasi dunia keuangan modern yang kompleks. Jadi, uang bukanlah kekayaan itu sendiri. Uang adalah sebuah sistem kepercayaan yang luar biasa kuat, sebuah alat untuk menggerakkan nilai. Namun, jika uang modern hanyalah sebuah janji, pertanyaan krusialnya adalah, siapa yang membuat janji itu? Dan bagaimana mereka menciptakannya dari ketiadaan? Jawabannya tidak membawa kita ke percetakan negara, melainkan ke jantung sistem perbankan. Dari mana sebagian besar uang baru berasal? Lupakan gambaran mesin cetak raksasa yang bekerja siang dan malam. Jawaban yang sesungguhnya jauh lebih dekat dan jauh lebih mengejutkan. Jawabannya ada di bank komersial di sudut jalan Anda. Kita tinggalkan dunia Ana si perajin tembikar, di mana nilai itu nyata dan bisa disentuh. Sekarang, mari kita melangkah masuk ke dalam kantor bank yang dingin dan sunyi. Budi dan Sita duduk di seberang meja mahoni yang berkilau, mengajukan pinjaman untuk rumah pertama mereka. Manajer bank, dengan senyum profesional, mengetik serangkaian angka ke dalam sistem komputernya. Dengan satu klik mouse, saldo sebesar 500 juta rupiah secara ajaib muncul di rekening mereka. Uang ini tidak dipindahkan dari simpanan nasabah lain. Uang ini tidak diambil dari brankas di ruang bawah tanah. Uang ini baru saja lahir, diciptakan secara digital dari ketiadaan. Proses yang terdengar seperti sihir ini disebut perbankan cadangan fraksional, sebuah nama yang sengaja dibuat rumit untuk konsep yang sebenarnya sederhana namun mengejutkan. Saat bank menyetujui sebuah pinjaman, mereka tidak meminjamkan uang yang sudah ada. Mereka menciptakan uang baru melalui entry akuntansi sederhana. Pinjaman tersebut menjadi aset bagi bank, sebuah janji pembayaran di masa depan, sementara simpanan digital yang baru mereka ciptakan di rekening Budi dan Sita menjadi liabilitas atau kewajiban. Aset dan liabilitas seimbang di neraca bank, dan dalam sekejap, jumlah uang yang beredar di perekonomian telah bertambah. Uang dari udara tipis. Inilah mesin yang menggerakkan kapitalisme modern, sebuah mesin yang berjalan dengan bahan bakar utang. Lebih dari 97% dari semua uang yang kita gunakan sehari-hari adalah uang digital seperti ini, yang diciptakan oleh bank komersial setiap kali seseorang mengambil pinjaman. Ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang mengganggu,
Jika uang yang menggerakkan dunia kita hanyalah angka-angka di server milik swasta yang diciptakan untuk menghasilkan bunga, apa yang sebenarnya menopang seluruh struktur raksasa ini? Jawabannya bukan lagi emas atau perak, tetapi sesuatu yang jauh lebih rapuh sekaligus lebih kuat, kepercayaan. Kepercayaan kita pada bank, dan kewajiban kita untuk membayar pajak kepada pemerintah menggunakan uang ciptaan bank ini. Memahami mekanisme ini sangatlah penting. Inilah sumber utama dari inflasi yang diam-diam menggerogoti tabungan Anda. Inilah bahan bakar di balik gelembung harga aset, dari perumahan hingga pasar saham. Setiap siklus ekspansi kredit meniupkan lebih banyak daya beli ke dalam sistem, seringkali jauh melampaui kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang nyata. Namun, jika bank-bank swasta ini memegang kekuatan luar biasa untuk menciptakan uang, siapa yang mengawasi mereka? Apa yang mencegah mesin pencipta utang ini berputar tak terkendali dan menenggelamkan kita semua? Jika bank komersial adalah mesin pencipta uang, maka pasti ada seseorang yang memegang kendalinya. Di atas bank-bank lokal yang kita kenal, berdiri sebuah kekuatan yang lebih tinggi, sebuah entitas yang tidak melayani nasabah biasa. Mereka adalah Bankya Parabang. Mereka adalah sang dirijen dari orkestra ekonomi sebuah negara. Mereka adalah bank sentral. Bayangkan sebuah ruangan remang berdinding kayu. Di sebuah meja oval panjang, para gubernur bank sentral duduk dalam keheningan di hadapan tumpukan data ekonomi yang rumit. Mereka tidak sedang menghitung lembaran uang kertas. Mereka sedang mengkalibrasi nasib jutaan orang dengan satu keputusan tunggal, suku bunga acuan. Inilah tongkat dirijen mereka. Saat suku bunga acuan dinaikkan, biaya pinjaman bagi bank komersial meroket. Beban ini kemudian mereka teruskan kepada kita, para nasabah. Cicilan pinjaman rumah menjadi lebih berat. Perusahaan menunda rencana ekspansi. Laju penciptaan uang baru pun melambat, mendinginkan ekonomi yang mungkin terlalu panas. Sebaliknya, saat suku bunga diturunkan, musik ekonomi menjadi lebih cepat dan bersemangat. Pinjaman menjadi murah, mendorong investasi dan konsumsi. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah keputusan segelintir orang di ruangan itu memiliki dampak yang lebih besar pada keuangan Anda daripada kerja keras Anda sendiri? Alat utama lainnya adalah operasi pasar terbuka, membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk menyuntikkan atau menyedot likuiditas dari sistem perbankan. Ini ibarat sang dirijen memberi isyarat pada seksi alat musik tiup untuk bermain lebih keras atau lebih lembut, mengatur volume uang yang beredar tanpa pernah mencetak selembar uang pun untuk publik. Dengan mengatur biaya dari uang itu sendiri, bank sentral secara diam-diam membentuk setiap keputusan finansial yang kita buat setiap hari. Mereka adalah arsitek tak terlihat dari siklus pasang surut ekonomi. Namun pertanyaan yang lebih besar adalah, apa yang terjadi ketika sang dirijen mulai kehilangan kendali atas orkestranya? Sang dirijen telah memberi aba-aba. Tapi siapa yang benar-benar memainkan musiknya di jalanan? Bank sentral menetapkan kebijakan, tetapi bank-bank komersial di kota Anda lah yang membuka atau menutup keran uang. Merekalah arteri dari sistem keuangan, saluran yang mengalirkan kredit, darah kehidupan ekonomi, ke setiap rumah tangga dan bisnis. Mereka menerjemahkan kebijakan moneter yang abstrak menjadi kenyataan yang konkret. Jauh dari dunia sederhana Ana si perajin tembikar, disinilah uang digital diciptakan dan didistribusikan dalam skala yang masif. Di sebuah kantor bank di Jakarta, sepasang suami istri menandatangani tumpukan dokumen hipotek. Dengan satu golesan pena, bank tidak sedang memindahkan dana yang sudah ada. Bank itu baru saja menciptakan ratusan juta rupiah di rekening mereka, yang lahir dari janji mereka untuk membayar kembali. Uang baru ini sekarang mulai mengalir ke dalam perekonomian. Membayar pengembang properti, pemasok bahan bangunan, dan para pekerjanya. Setiap pinjaman bisnis yang disetujui atau kartu kredit yang digesek adalah denyut nadi baru dalam sistem, mendorong permintaan dan memacu produksi. Bank tidak hanya menyimpan uang, mereka secara aktif mengarahkannya, secara efektif memilih pemenang dan pecundang dalam ekonomi berdasarkan siapa yang mereka anggap layak kredit. Namun jika ribuan petugas kredit di seluruh negeri membuat keputusan yang terisolasi ini setiap hari, bagaimana tindakan kolektif mereka membentuk takdir ekonomi sebuah bangsa? Jawabannya terletak pada sentimen kolektif. Ketika para bankir merasa optimis tentang masa depan, mereka melonggarkan standar pinjaman. Kredit mengalir deras, memicu ledakan ekonomi. Harga aset naik, konstruksi marak, dan semua orang merasa lebih kaya. Tetapi saat ketakutan mulai merayap masuk, keran itu ditutup rapat. Pinjaman mengering, bisnis gagal, dan ledakan ekonomi berubah menjadi kehancuran. Keputusan mereka menjadi sebuah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Inilah mengapa kenaikan suku bunga bank sentral hari ini terasa begitu nyata di kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk memperlambat aliran di saluran-saluran ini,
membuat pinjaman lebih mahal untuk mendinginkan ekonomi dan meredam inflasi. Sistem ini adalah mesin pertumbuhan yang luar biasa kuat. Tetapi di dalam rancangannya tersembunyi sebuah cacat bawaan, potensi ketidakstabilan yang bisa meruntuhkan segalanya. Bagaimana jika setiap rupiah di rekening tabungan Anda, pada hakikatnya, adalah utang orang lain? Bayangkan kembali pasangan suami istri di kantor bank yang dingin, menandatangani dokumen hipotek mereka. Bagi mereka, itu adalah kunci menuju rumah impian. Bagi bank, itu adalah penciptaan aset keuangan dari udara tipis yang dijamin oleh janji pembayaran mereka di masa depan. Inilah inti dari paradoks utang yang menopang seluruh sistem keuangan kita. Setiap aset keuangan yang ada, dari saldo rekening Anda yang sederhana hingga obligasi pemerintah yang paling rumit, secara matematis adalah cerminan dari sebuah kewajiban atau utang di sisi lain neraca global. Uang baru yang dipompa ke dalam arteri ekonomi oleh bank komersial, seperti yang telah kita lihat, tidak dicetak. Ia dipinjamkan hingga ada. Aset dan kewajiban terikat bersama, tak terpisahkan seperti dua sisi dari koin yang sama. Struktur ganda ini memungkinkan ekspansi ekonomi yang luar biasa. Utang membiayai inovasi, membangun kota-kota megah, dan mendanai pendidikan. Ini adalah bahan bakar rokat yang meluncurkan peradaban kita jauh melampaui dunia pertukaran Gucci milik Ana yang terbatas. Namun, disinilah letak kerentanan fundamentalnya. Apa yang terjadi ketika kepercayaan pada janji-janji masa depan yang menopang piramida utang ini mulai goyah? Ketika gelombang gagal bayar terjadi, aset di neraca bank dan investor menghilang begitu saja. Karena setiap institusi keuangan terhubung dalam jaringan global yang rumit, kegagalan satu simpul dapat memicu keruntuhan berantai, sebuah fenomena yang dikenal sebagai risiko sistemik. Kemakmuran yang dibangun di atas kredit bisa menguap secepat ia diciptakan. Ini bukan lagi sekadar teori akademis. Krisis keuangan global pada tahun 2008 menunjukkan dengan sangat jelas betapa rapuhnya keseimbangan ini. Saat ini, dengan tingkat utang global yang mencapai rekor tertinggi, sistem kita secara bersamaan menjadi lebih saling terhubung dan lebih rentan terhadap guncangan daripada kapanpun dalam sejarah. Utang adalah arsitek sekaligus perusak potensial dunia modern kita. Tapi, jika strukturnya begitu rapuh, mengapa seluruh sistem ekonomi kita secara aktif mendorong kita untuk berutang lebih banyak lagi? Pernahkah Anda merasa bahwa nilai uang Anda terus menyusut, bahkan saat ia tersimpan dengan aman di bank? Seorang nenek di pasar pagi menatap nanar harga secangkir kopi yang dulu bisa ia beli dengan beberapa keping koin. Kini, ia membutuhkan beberapa lembar kertas yang lebih banyak untuk kenikmatan pagi yang sama. Fenomena ini adalah inflasi, pencuri tak terlihat yang bekerja diam-diam di dalam sistem moneter kita. Inflasi bukanlah sebuah kecelakaan sistem. Ia adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari mesin pencipta uang berbasis utang yang telah kita jelajahi. Setiap kali bank komersial menciptakan pinjaman baru, mereka menyuntikkan lebih banyak uang ke dalam sistem. Aliran uang tambahan ini kemudian mengejar jumlah barang dan jasa yang pertumbuhannya lebih lambat. Bayangkan menambahkan lebih banyak air ke dalam semangkuk sup. Rasanya secara bertahap menjadi lebih encer. Begitu pula dengan uang. Setiap unitnya kehilangan sedikit daya belinya dari waktu ke waktu. Sistem ini secara inheren membutuhkan inflasi untuk tetap berfungsi. Inflasi membuat beban utang di masa depan terasa lebih ringan, mendorong orang untuk meminjam dan membelanjakan uang hari ini daripada menabung. Jika inflasi adalah pajak tak terlihat, siapa yang diuntungkan? Peminjam, termasuk pemerintah yang merupakan peminjam terbesar dari semuanya. Namun, ada momok yang jauh lebih ditakuti oleh para dirigen di bank sentral, deflasi. Ini adalah kebalikannya, di mana harga-harga mulai turun secara umum. Terdengar bagus bagi konsumen, tidak bagi sistem yang dibangun di atas tumpukan utang. Saat nilai uang meningkat, beban utang real menjadi jauh lebih berat dan mencekik. Orang-orang menunda belanja, berharap harga akan lebih murah esok hari. Aktivitas ekonomi pun terhenti, memicu spiral kematian yang mengancam akan meruntuhkan seluruh struktur utang itu sendiri. Fenomena ini menjelaskan mengapa biaya hidup terasa terus meningkat, membuat tujuan finansial jangka panjang seperti pensiun terasa semakin jauh. Sistem ini secara desain menciptakan pemenang dan pecundang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menavigasi medan berbahaya ini, dan di mana kita bisa menemukan sekoci penyelamat di lautan moneter yang bergejolak ini? Pencuri tak terlihat yang kita bahas ternyata memiliki bos global. Jika bank sentral adalah dirigen orkestra ekonomi nasional, maka ada konduktor yang lebih tinggi lagi yang mengatur panggung dunia.
Bayangkan seorang menteri keuangan dari negara berkembang duduk di sebuah ruang rapat dingin di Washington, D.C. Di seberang meja mahoni yang berkilauan, tumpukan dokumen tebal berisi syarat-syarat pinjaman dari Dana Moneter Internasional menantinya. Bobot keputusan di pundaknya terasa lebih berat daripada kertas di hadapannya, karena akan mempengaruhi nasib jutaan rakyatnya yang bahkan tidak tahu pertemuan ini sedang terjadi. Inilah arsitektur kekuasaan moneter global. Di puncak arsitektur ini berdiri dua pilar kembar yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Mereka bukan sekadar lembaga pemberi pinjaman. Mereka adalah penegak aturan dalam sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk menjaga stabilitas global. Namun, stabilitas ini memiliki harga. Sistem ini memerlukan sebuah jangkar, sebuah bahasa universal. Jangkar itu bukan lagi emas, melainkan mata uang dari satu negara, dolar Amerika Serikat. Dolar menjadi mata uang cadangan dunia, unit hitung untuk komoditas paling vital seperti minyak dan gandum, serta medium utama untuk cadangan devisa setiap bank sentral di planet ini. Dominasi ini memberikan Amerika Serikat apa yang disebut sebagai hak istimewa yang luar biasa. Saat negara lain harus bekerja keras mengekspor barang dan jasa untuk mendapatkan dolar, Amerika Serikat hanya perlu mencetaknya. Ingat paradoks di mana uang adalah utang? Di panggung global, Amerika Serikat dapat mengakumulasi utang dalam jumlah yang luar biasa besar dalam mata uangnya sendiri, yang kemudian dibeli oleh negara-negara lain sebagai cadangan devisa mereka. Ini adalah sebuah kekuatan finansial yang jangkauannya jauh melampaui diplomasi konvensional atau bahkan kekuatan militer. Kekuasaan ini menjadi sangat relevan hari ini karena ia telah menjadi senjata utama dalam geopolitik modern melalui sanksi finansial yang dapat melumpuhkan ekonomi sebuah bangsa. Dengan memutus akses sebuah negara ke sistem pembayaran dolar, negara itu secara efektif diasingkan dari denyut nadi perdagangan global. Namun, struktur raksasa ini tidaklah ababi. Retakan-retakan mulai terlihat jelas di fondasinya. Tantangan terhadap hegemoni dolar kini bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan langkah strategis yang diambil oleh kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Pertanyaannya bukan lagi jika sistem ini akan bergeser, tetapi bagaimana getaran dari pergeseran itu akan merambat hingga ke dompet kita semua saat pilar utamanya mulai goyah. Setelah uang diciptakan oleh bank, kemana ia pergi untuk benar-benar bekerja? Ia memasuki arena para raksasa, pasar keuangan. Bayangkan seorang pendiri startup di sebuah ruang rapat di Jakarta. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan saat mempresentasikan visinya. Di hadapannya, para investor menimbang masa depan dalam hitungan menit. Ini bukan kasino, ini adalah jantung dari alokasi modal, tempat di mana uang yang lahir dari utang dipertaruhkan pada sebuah visi tentang masa depan. Pasar keuangan adalah mekanisme kolosal yang mengubah janji-janji abstrak menjadi pabrik, perangkat lunak, dan lapangan kerja. Senjata utamanya ada dua, saham yang merupakan klaim kepemilikan atas sebuah perusahaan, dan obligasi, sebuah janji pembayaran kembali yang lebih aman. Setiap transaksi di pasar ini mengirimkan sinyal ke seluruh penjuru ekonomi. Harga saham yang meroket menarik lebih banyak investasi ke suatu industri. Imbal hasil obligasi yang rendah memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur raksasa dengan biaya murah. Secara teori, sistem ini mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling produktif. Namun, apakah alokasi ini selalu didasarkan pada nilai fundamental yang nyata, atau seringkali hanya digerakkan oleh sentimen sesaat dan gelombang spekulasi? Mekanisme yang sama inilah yang menentukan perusahaan mana yang akan tumbuh dan mana yang akan layu. Ini sangat relevan bagi kita semua. Dana pensiun Anda diinvestasikan di arena ini, mengikat nasib finansial Anda pada pasang surutnya. Keputusan para raksasa ini secara langsung mempengaruhi nilai tabungan dan ketersediaan pekerjaan di sekitar kita. Tetapi arena ini tidak stabil. Ketika mekanisme alokasi ini salah arah karena keserakahan, ia menciptakan gelembung finansial yang rapuh. Dan kita semua tahu apa yang terjadi ketika gelembung itu tak terhindarkan lagi pecah. Bagaimana jika di masa depan, uang tidak lagi diciptakan oleh bank tetapi oleh baris-baris kode komputer? Di sebuah apartemen kecil di Seoul, larut malam, seorang programmer menatap layar yang berpendar. Jari-jarinya menenun blok-blok rantai digital, sebuah tantangan langsung terhadap sistem terpusat yang telah kita bongkar selama ini. Inilah dunia mata uang kripto. Sebuah pemberontakan desentralisasi melawan para dirigen orkestra kita. Di sini, kepercayaan tidak lagi ditempatkan pada institusi, melainkan pada kebenaran matematika murni. Kekuasaan bergeser dari pusat ke pinggiran. Ini adalah lompatan terjauh dari dunia Ana si Prazin tembikar, di mana nilai bisa disentuh dan dirasakan. Namun, sistem lama tidak akan menyerah begitu saja.
Para dirigen orkestra kini sedang mempersiapkan alat terkuat mereka, mata uang digital bank sentral atau CBDC. Ini bukan sekedar versi digital dari rupiah yang ada di rekening Anda saat ini. Ini adalah uang yang dapat diprogram, diterbitkan, dan dikendalikan langsung oleh bank sentral. Setiap transaksi dapat dilacak secara real-time, setiap sen dapat diberi tanggal kedaluarsa untuk mendorong pembelanjaan, dan akses finansial seseorang bisa dicabut seketika dengan satu klik. Perlombaan untuk mendefinisikan masa depan uang ini sedang berlangsung, dan pertaruhannya adalah tatanan moneter global yang telah berdiri sejak pertengahan abad ke-20. Negara-negara besar berpacu untuk meluncurkan CBDC mereka, menciptakan blok-blok kekuatan finansial yang baru. Pergeseran ini bukan lagi teori, ini terjadi sekarang, di balik layar kebijakan moneter global. Saat arsitektur keuangan baru ini mulai mengeras, pertanyaan mendasar tetap ada. Di mana posisi individu dalam tatanan baru ini? Apakah kita akan menjadi peserta yang berdaya, atau sekedar simpul data dalam jaringan yang sangat terkontrol? Nasib finansial kita di abad ke-21 sedang ditulis dalam kode-kode ini, dan bab selanjutnya masih menjadi sebuah misteri yang terbuka.